Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai orang yang belajar di pondok pesantren. Ayat yang dibacakan tadi Ustaz Hafid, seandainya kita paham, ya kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena kita ditakdirkan sebagai orang yang belajar di pondok pesantren. Ketahuilah bahwa kebiasaan ini bukan hanya kebiasaan orang belakangan, tapi itu sudah kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh sebelum kita. Ketahuilah dengan ilmu seseorang dimuliakan. Fawallahil azim, kita melihat Nabi Adam, dia dimuliakan oleh Allah dari para seluruh malaikat. Padahal malaikat lebih besar, lebih kuat, lebih taat kepada Allah. Akan tetapi disebabkan ilmu, Nabi Adam diangkat, lebih dimuliakan derajatnya di sisi Allah dibandingkan seluruh makhluk. Padahal makhluk yang namanya arsy itu besar 7 kali lipat daripada langit dan bumi jikalau digabungkan. Ya, 7 kali lipatnya langit, 7 kali lipatnya bumi jikalau digabungkan, dia ibarat cincin, sedangkan arsy-nya Allah itu ibarat padang pasir. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam lebih dimuliakan dibanding arsy. Ya, malaikat yang memikul arsy, yang mendengar itu arsy, memiliki 1400 sayap. Yang satu sayapnya Allah. Ya, salah satunya nanti ketika sebelum terjadi hari kiamat, ketika mau digoncangkan, yang memikulnya adalah malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi timur dan barat. Allahu Akbar. Ya, ayo diperhatikan dulu Pak Ustaz. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kalian, berbahagialah karena kalian ditakdirkan untuk belajar di pondok pesantren. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Habib di rakaat pertama itu kisah dari iparnya Zakaria alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria memiliki ipar namanya Hana. Sebagian riwayat Hanna. Jadi boleh Hana, boleh Hanna, boleh tasjid, boleh tidak bertasjid. Iparnya ini Zakaria yang pernah bernazar, ya Allah, jikalau saya melahirkan ini, saya mau jadikan pelayan di kerajaannya Nabi Sulaiman. Yang pada saat itu di zamannya Nabi Sulaiman, disitulah tempat belajar. Disitulah lahir rahib-rahib dari kalangan para Yahudi. Ya, orang-orang cerdasnya. Ya, kalau istilah di mereka itu, orang-orang Yahudi rahib adalah orang-orang alimnya. Kalau istilah di orang-orang Nasrani, pendeta-pendetanya. Artinya disitulah dilahirkan ulama-ulamanya. Ya, maka iparnya ini Nabi Zakaria bernazar, berjanji, kalau dia lahir seorang anak laki-laki, dia mau masukkan di situ. Ya, kalau kita sekarang istilahnya pesantren-pesantren, istilahnya sekolah-sekolah, istilahnya kampus-kampus. Tapi bedanya dia tinggal di situ. Sebagaimana kita ini, kita tinggal di situ belajar. Dan memang begitu. Kalau kita mau jadi, kita belajar di situ di tempat belajar, tak tidur di situ, susah senam bersama di situ. Baru jadi. Ada yang jadi yang tidak tinggal di pesantren. Tapi itu sedikit dari orang-orang sedikit. Ya, sesuai dengan kedisiplinannya belajar kalau di luar pesantren. Di dalam pesantren saja banyak yang terfitnah. Waktu belajar masih main. Waktu belajar masih tidur. Apalagi kalau di luar pesantren. Jadi singkat cerita,
Ternyata yang lahir apa? Unsa. Ya, perempuan. Perempuan yang lahirlah ini Maryam. Tapi karena dia sudah bernazar bahwa dia akan masukkan di pesantren itu anaknya, akhirnya dia tetap masukkan. Maka pas semua rahib-rahib di situ, ya, akhirnya tidak menerima. Tidak boleh masuk pesantren perempuan. Yang boleh cuma laki-laki. Tapi karena salah satu pengajar pesantren adalah Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan dia ketua. Akhirnya dibukalah, Nabi bilang, tidak apa-apa, biar dia masuk, kita berikan tempat tinggal paling ujung sebelah sana. Akhirnya dibangunkanlah rumah-rumah kayu oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala Zakaria mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk dalam mihrabnya. Jadi mihrab itu suatu tempat yang ditempati khusus untuk ibadah saja. Ya, jadi ada kamar kecil seperti misalnya ini besar gini. Rumahnya ada kamarnya. Maryam ini setiap masuk kamarnya, itu kamarnya dia tidak jadikan kecuali tempat ibadah. Tidak pernah nak tempati makan, nak tempati minum, tidak. Kalau mau makan, mau minum, keluar dari mihrabnya. Jadi mihrab itu suatu tempat yang seseorang tidak melakukan tempat itu kecuali beribadah kepada Allah. Ya, begitu Maryam. Setiap masuk, turun makanan dari langit. Ya, sampai Nabi Zakaria bingung karena siapa yang wakaffalaha Zakaria. Zakaria yang bertanggung jawab, dia yang berikan makan, berikan minum, berikan uang belanja. Zakaria yang kafal. Kafala itu kalau dia yang menanggung. Ya, jadi akhirnya setiap masuk Nabi Zakaria, fawajada indaha rizqa. Tapi dia mendapatkan di sisi Maryam rezeki. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahkan buah-buahan yang tidak ada di musim itu, Allah turunkan di musim itu. Allah turunkan. Misalnya sekarang bukan musim durian. Ya, Allah turunkan di durian. Kalau di sana anggur, kurma, ya, rutop dan selainnya. Ya, kalau kita di sini istilah kita supaya kalian lebih paham. Ya, jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, ayo ikram, fatir, faiz, ayo diperhatikan. Sekali lagi berbahagialah kita. Ya, kalian ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang besar di tengah kaum. Ketahuilah orang-orang besar itu dicetak dari seperti kalian. Dari dicetak seperti orang-orang di penjara. Kenapa? Karena kalian mau dicetak menjadi orang-orang mukmin yang sejati. Ya, bukan orang muslim KTP, bukan. Tapi kalian mau dicetak menjadi orang mukmin. Dan kalau orang mukmin mau dicetak, dia harus terpenjara di dunia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita ya penjara. Baru kita mau tidur, mau dilanjut tidur, pas sifat tinroa. Bangun. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih daripada tidur. Bangun. Kayak orang di penjara, semua ada diperintah. Ya, orang di penjara itu disuruh masuk, suruh keluar, makan, cuci piring. Itu orang di penjara. Ya, orang di penjara itu diatur. Ya, jangan ribut. Begitu. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa yang kita terpenjara, jadi penjara yang terbesar adalah penjaranya orang mukmin. Ya, dia terbatasi. Orang yang dipenjara itu terbatas. Begitu orang mukmin juga, dia terbatasi, tapi bukan dengan
Besi-besi tidak. Dia besi-besi di dalam pandangan hatinya itu adalah larangan-larangan Allah. Mau lihat cewek, ada lagi langsung di dalam hatinya, jangkau. Akhirnya tidak jadi. Mau SMS cewek kah, ping. Ternyata yang kena siapa? Bukan ping, pah. Ya. Yang. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Ya, tapi tawab loh. Tawab mimin tawab. Ya. Ini juga akhwatnya. Jangan ada yang kirim-kirim pesan. Ikhwannya tidak ada mau sama akhwatnya. Ini diperhatikan ya. Jadi sekali lagi berbahagialah. Bahwasanya kebiasaan tinggal di pondok pesantren, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ini poin pertama. Yang kedua, ya bahwasanya yang tinggal di pesantren itu di antara orang-orang yang ingin dicetak menjadi orang besar oleh Allah. Sebagaimana coba kita lihat. Maryam orang besar atau bukan? Orang besar. Nabi Adam alaihissalam orang dimuliakan atau bukan? Orang dimuliakan. Yang dinasarkan Maryam yaitu Hana. Dari Maryam turun lagi anak yang tinggal juga di pesantren yang namanya Isa. Isa alaihissalam orang dibesarkan, diagungkan, dimuliakan atau bukan? Dimuliakan, diagungkan dan dibesarkan. Setelah keturunan Nabi Isa alaihissalam, muncullah dari pelajaran kitab Injil Ashabul Kahfi yang kita kenal. Ya, Ashabul Kahfi itu dia awalnya penyembah planet-planet. Tapi ketika mendapatkan Injil yang asli, maka dia pelajari Injil yang asli. Disitulah dia ketahui bahwa ada Nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Ya, ismuhu Ahmad. Ya, bahwa ada Nabi namanya Ahmad. Ahmad di antara namanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia beriman. Dia cari. Dia belajar di pendeta-pendeta. Kenapa Ashabul Kahfi bisa dimuliakan? Karena dia bisa membaca. Ya, jadi membaca ini adik-adikku sekalian, memiliki ilmu itu adalah ya salah satu kunci kesuksesan. Coba lihat lagi di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi orang-orang yang dimuliakan siapa? Kebanyakannya orang-orang yang bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, orang-orang yang paling terkenal siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kenapa? Ini diantara penulis-penulis. Abdullah bin Zaid, ya, Amr bin Abi Waqqas. Ini semuanya orang-orang yang dimuliakan. Kenapa? Karena dia orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menulis wahyu, ya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi. Jadi sekali lagi, dan dia tinggal seperti kalian tinggal. Ya, jadi kalau di zamannya Nabi ada namanya Ahli Suffah. Ya, di situ itu tinggal Abu Hurairah. Jadi di samping Masjid Nabawi ada suatu tempatnya orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah. Ya, orang-orang berhijrah, orang-orang mau belajar, dibangunkan di satu tempat. Kayak ini masjid, dibangunkan yang serama. Tapi yang tinggal bukan anak-anak seperti kalian, orang-orang besar. Ya, orang-orang tua. 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, ya. Di situlah mereka belajar. Jadi Nabi yang ajar langsung. Jadi ini masjid, samping masjid rumahnya Nabi, kita sudah pelajari. Ya. Kemudian di sampingnya lagi, samping tapi sebelah sana, itu di situ tempat tinggalnya Ahli Suffah. Muncullah di situ yang belajar, di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah karena dia bisa menulis, bisa membaca, dia dimuliakan. Menjadi cuma 3 tahun belajar. Coba lihat, di sini juga ini kunci. Ayo Patir, Pak Is, perhatikan. Abu Hurairah belajar bersama Nabi. Fauzan,
Ayo diperhatikan. Abu Hurairah belajar bersama Nabi cuma berapa? Hampir 3 tahun. Menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau ada di antara kita di sini belajar 3 tahun, tidak ada perubahan, pulang saja. Berhenti di pesantren. Kenapa? Berarti cara belajar kita salah. Perlu perbaikan. Perlu niat yang baru. Perlu maksud-maksud dan tujuan itu diperbaiki. Kenapa kita tidak jadi? Ya, maka dari itu kebodohan. Kalau ada orang tinggal di pesantren 5 tahun, 7 tahun, tidak bisa mengetahui mana halal, mana haram. Tidak bisa kita jaga sholat 5 waktunya. Tidak bisa dibangun sendiri sholat subuh. Ketahuilah, kita di pesantren cuma ikut-ikutan. Cuma mau numpang makan saja kalau begitu. Biar di rumah bisa. Ya, jadi ini diperhatikan. Ya, saya berubah di pesantren kurang lebih 2 tahun saja. Sudah bisa baca kitab gundul. Sudah buku-buku bahasa Arab yang saya baca. Ya. Jadi kalau ada, sekali lagi saya ulangi, yang tinggal di pesantren 3 tahun belum jadi, pulang. Ya. Kalau saya di pesantren cuma 1 tahun. Di pesantren As-Sunnah itu cuma 1 tahun. Siapa selama 1 tahun tidak bisa baca kitab gundul, dikeluarkan dari pesantren. Ya, itu di Masjid Jannatul Firdaus. Yang ada saya bilang, itu syaratnya baru 6 bulan ya berjalan sudah harus bisa baca kitab gundul. Siapa yang tidak bisa baca kitab gundul disuruh pulang. Baru lihat di YouTube-nya Masjid Jannatul Firdaus. Yang dimarah-marahi, diusir ada. Disuruh pulang. Ya, antum ini datang bukan untuk belajar. Makan gratis 3 kali. Uang belanja 200.000 per bulan dikasih. Ya, mandi tidak bayar, uang asrama tidak bayar, didatangkan syekh dari Saudi, ya, yang mengajar langsung guru-guru kita. Tidak bisa, tidak belajar, kau tidak fokus belajar, pulang. Sudah banyak diusir. Dulu itu kemarin 100 orang, sekarang tinggal 60 orang. Bayangkan. Jadi diusir. Dan saya pernah mendengar langsung diusir. Ya, ada orang diusir. Apa dikatakan? Kamu cuma numpang makan di sini. Ya, kamu zolimi orang yang bersedekah. Orang itu bersedekah setengah mati cari uang. Baru kau datang di sini memain. Ya, jadi itu. Nah, saya kalau punya pondok, saya targetkan paling lama 3 tahun harus sudah jadi. Ya, hati-hati ini adik-adikku sekalian. Ayo diperhatikan Bilal Patir. Nah, Bilal Patir. Nopali, ayo. Jadi ini ya targetnya. Kalian 3 tahun harus sudah tahu. Sudah tamat buku-buku fikih. Ya begitu. Sudah tahu yang mana halal, mana haram. Sudah bisa menjaga diri. Ya, sudah tidak dibangunkan lagi sholat. Nah, seperti ini Pais, ayo diperhatikan. Pais, jangan lagi dibangunkan sholat subuh. Ini Pais sudah mau 2 tahun. Masih dibangunkan sholat subuh. Fauzan, ayo. Ini juga Nopal, mulai lagi Nopal. Biasanya cepat bangun Nopal. Nah, itu menjadi evaluasi. Ya, Nasrun, ayo tidak ada lagi dibangunkan. Ya, ayo. Nah, Ikram juga mulai malas-malas. Mulai bosan. Nah, dilawan diri tak. Sekali lagi ya, kalau kita 3 tahun belum jadi, ya berhenti saja di pesantren. Ya, berhenti makin di pesantren. Perlu di rumah dulu, hayalkan diri tak baik-baik, pikirkan diri tak baik-baik. Kenapa ini saya tidak jadi ya? Hari-hari ya diceramai, ya berarti niat kita ya tidak lurus. Seandainya niat kita baik, jadi pasti. Ya, kenapa ini saya sudah berapa tahun belum hafal Al-Quran? Berapa tahun belum bisa baca kitab gundul? Sudah berapa tahun belum bahasa Arab? Sudah berapa tahun belum tahu? Ditanya Kak, bagaimana hukumnya ini kalau makan batal wudu? Tidur biasa jadi batal wudu atau tidak? Belum tahu itu, berarti kita tidak belajar di pesantren. Kita cuma ikut-ikutan. Nah, dan itu naudzubillah, kita cuma menghabiskan umur kalau begitu. Ya, seperti kisah yang tadi,
Sekali lagi Abu Hurairah itu cuma 3 tahun sudah jadi, ya, sudah menjadi ahli hadis. Bayangkan, selama 3 tahun Abu Hurairah, ya, yang dia termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, di kalangan para sahabat, mengalahkan Aisyah, ya, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini yang saya bisa berikan. Sekali lagi saya ingatkan, yang paling utama bahwasanya Allah memuliakan seseorang dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, jangan pernah merasa saya ini di pesantren, kampung-kampung. Jangan. Ya. Disinilah kita dicetak menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Ya, kalau kita belajar dengan bagus, kalau kita memanfaatkan lingkungan kita dengan membaca, ya, ini buku itu semua majalah, buku-buku yang menjadikan kalian orang besar. Baca itu semuanya. Tidak ada yang tidak membaca di situ. Semua buku agama baca. Ya, anukan. Ya, saya kurang lebih sudah 700 jilid saya baca. Itu dibaca itu. Ini semua ini baca itu semua ini. Ya, baca semuanya. Itu yang mengembangkan kita. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Falaisal mar'u yuladu 'aliman, falaisa lahul 'alim kaman huwa jahil." Ya, tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan langsung alim. Dan tidak sama, kata Imam Syafi'i, orang yang alim dengan orang yang jahil. Jadi ini nasihat, 3 nasihat. Sekali lagi, menuntut ilmu, kita terasingkan kita di pondok pesantren seperti begini, itu di kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, ketahuilah dengan ilmu seseorang terangkat derajatnya. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya dengan kita di pondok pesantren ini, kita mau dicetak menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang dimuliakan. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Dan yang paling utama sekali lagi, kalau kita sudah bertahun-tahun di pondok pesantren tapi tidak mengubah akhlak kita, tidak mengubah cara berpikir kita tidak mengetahui halal dan haram, kita masih dibangunkan sholat subuh, masih dilarang untuk cewek-cewek, hati-hati. Ya, berarti kita ya termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah. Ya, orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Bisa jadi ilmu itu menjadi bumerang bagi kita, seperti orang Yahudi. Mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang berilmu, tapi dengan ilmunya dia tersesatkan. Dengan ilmunya dia dimurkai, dengan ilmunya dia dihinakan. Kenapa? Karena dia berilmu tapi tidak beramal. Ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Naudzubillah. Sama dengan kita. Kita sudah tahu yang mana halal, mana haram, tidak diamalkan, naudzubillah. Ya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang kita tidak ketahui, dan semoga Allah terus memberi keberkahan kepada ilmu kita dan menjauhkan. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, jiwa yang tidak pernah merasa puas, ya, dan dari hati yang tidak pernah takut kepadamu, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak terkabulkan. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai orang yang belajar di pondok pesantren. Ayat yang dibacakan tadi Ustaz Hafid, seandainya kita paham, ya kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena